Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Triana, NIM 2220734 dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia kelas A angkatan 2022. Saya akan memaparkan materi tentang karya tulis ilmiah kelas 11 SMA dan SMK. Sebelum ke materi, izinkan saya untuk memaparkan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran, peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, pengetahuan metakognisi untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif. Peserta didik mampu menulis hasil penelitian, teks fungsional dunia kerja, dan pengembangan studi lanjut. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu memahami pengertian, tujuan, struktur, dan keragaman bahasa karya ilmiah dengan baik dan benar. Peserta didik mampu menganalisis struktur dan keragaman bahasa dalam karya ilmiah dengan baik dan benar. Peserta didik secara berkelompok mampu menulis teks karya ilmiah dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan karya ilmiah dengan baik dan benar. Kemudian, untuk materi berikutnya yaitu pengertian karya tulis ilmiah. Apa sih karya tulis ilmiah itu? Karya tulis ilmiah atau bisa juga disebut karya ilmiah adalah tulisan atau laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau kajian suatu masalah oleh seseorang atau kelompok dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta yang didapat dari observasi, eksperimen, dan kajian survei. Menurut Perlindungan Pardede dalam Siahaan S 2012 memberi pengertian karya tulis ilmiah sebagai tulisan yang mengungkapkan buah pikiran yang diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, atau peninjauan terhadap sesuatu yang disusun menurut metode dan sistematika tertentu dan yang isi dan kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa karya ilmiah adalah suatu karya tulis berbentuk ilmiah yang dibuat dengan berdasarkan data dan fakta yang diperoleh dari pengamatan, observasi, penelitian, eksperimen, dan kajian pustaka, kemudian disusun dengan sistematika tertentu. Selanjutnya, tujuan karya ilmiah. Tujuan dari karya ilmiah yaitu salah satu tujuannya adalah untuk melatih keterampilan dasar dalam melakukan penelitian. Selain itu, tujuan penulisan karya ilmiah juga sebagai wacana kepada publik mengenai adanya suatu ilmu pengetahuan, juga merupakan wahana bagi peserta didik atau penulis untuk menuliskan hasil penelitian secara terstruktur dan metodologis. Ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama, sistematis, yaitu susunan teks dalam karya tulis ilmiah dibuat teratur. Kedua, logis, isi dari karya tulis ilmiah dapat dipahami dan dibenarkan oleh akal sehat. Ketiga, objektif, pernyataan yang ada dalam karya tulis ilmiah didasarkan pada pandangan umum, bukan pandangan pribadi penulis. Keempat, faktual, kebenaran karya tulis ilmiah didasarkan pada kenyataan yang sesungguhnya, tidak imajinatif. Kemudian bentuk karya ilmiah. Bentuk karya ilmiah dibagi menjadi 3, yaitu populer, semi formal, dan bentuk formal. Bentuk populer menggunakan ragam bahasa yang lebih santai dan sering dimuat di media massa. Contoh karya ilmiah populer yaitu esai dan paper. Kedua, semi formal, memiliki penyajian dan struktur yang lebih sederhana. Contohnya laporan atau makalah.
Dan yang ketiga, bentuk formal, memiliki struktur dan penulisan yang formal dengan bahasa yang formal juga. Contohnya skripsi, tesis, dan disertasi. Struktur karya ilmiah. Apa saja struktur karya tulis ilmiah? Yang pertama, judul. Sistematika penulisan karya ilmiah yang pertama dimulai dari halaman judul. Judul dibuat berdasarkan topik yang akan dibahas. Kedua, abstrak. Abstrak adalah ringkasan dari keseluruhan isi yang dibahas dalam karya ilmiah. Ketiga, pendahuluan, menyajikan perkenalan topik yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Keempat, metode penelitian. Menguraikan mengenai cara teknik prosedur penelitian yang mencakup subjek penelitian, populasi, dan sampel, juga pengumpulan data dan teknik analisis data. Kelima, hasil. Berisi rangkuman data dan gambaran umum dalam bentuk teks, tabel, atau gambar. Kemudian pembahasan, memuat mengenai bagaimana penafsiran terhadap berbagai temuan pada penelitian dan penyusunan teori atau modifikasi teori yang ada. Dalam pembahasan ini, kita dapat menjelaskan bagaimana proses penelitian tersebut. Yang terakhir, ada simpulan dan saran. Simpulan berisi jawaban dari tujuan yang diajukan penulis pada pembahasan yang diperoleh dari penelitian. Saran berisi masukan-masukan untuk kemajuan penulisan selanjutnya. Terakhir, ada daftar pustaka. Daftar dari berbagai rujukan atau referensi yang kemudian digunakan di dalam artikel ilmiah tersebut. Kebahasaan karya ilmiah. Apa saja kebahasaan karya ilmiah? Yang pertama, objektif, yaitu mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi, ditandai dengan penggunaan kata ganti dan kalimat pasif. Kedua, reproduktif, yaitu informasi yang dibaca pembaca harus benar-benar sama dengan pengertian yang disampaikan penulis. Dan ketiga, denotatif, yaitu makna yang sesuai konsep asalnya tanpa penambahan makna berdasarkan perasaan pembaca. Oleh sebab itu, kata yang digunakan memiliki makna yang lugas dan tidak ambigu. Kemudian langkah-langkah penulisan karya ilmiah. Apa saja bagaimana langkah-langkah penulisan karya ilmiah? Yang pertama, menentukan topik. Kedua, menentukan tema. Ketiga, menyusun kerangka tulisan. Keempat, mengumpulkan materi tulisan. Kelima, mengembangkan kerangka tulisan menjadi teks yang teratur, utuh, dan jelas, dan sesuai dengan sistematika dan kebahasaan karya tulis ilmiah. Untuk lembar kerja peserta didik, yang pertama yaitu mengidentifikasi struktur yang ada dalam karya tulis ilmiah. Kedua, menganalisis kaidah kebahasaan yang ada dalam karya tulis ilmiah. Ketiga, membuat kerangka karya tulis ilmiah. Keempat, mengembangkan kerangka karya ilmiah menjadi sebuah tulisan ilmiah yang utuh, logis, dan jelas sesuai dengan struktur dan kebahasaan karya ilmiah. Di sini saya akan menyajikan tema karya tulis ilmiah tentang konservasi alam, yaitu yang pertama, persebaran flora dan fauna di Indonesia dan faktor penyebabnya. Kedua, mengenai penyebab dibalik ancaman kepunahan tumbuhan di Indonesia. Ketiga, persebaran flora dan fauna di Indonesia, wilayah serta jenisnya. Itulah pemaparan materi dari saya. Bila ada kesalahan atau kurang, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk adik-adik SMA, adik-adik SMK kelas 11 ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.